Baik, hadirin yang berbahagia, kini tiba saatnya kita masuk ke sesi diskusi panel yang akan dipandu oleh moderator kita, Profesor Dr. Agung Harijoko. Kepada Bapak Moderator, Profesor Agung Harijoko, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi, selamat siang kepada semua peserta, baik yang online maupun yang hadir offline di dalam ruangan ini, di gedung pusat, gedung tercinta, gedung pusat UGM. Yang terhormat Bapak Sekjen Kagama, Bapak Nezar Patria, Bapak Aris Susito, Wakil Rektor, kemudian juga wakil dari pemerintah daerah yang hadir secara offline dari BPBD Bantul, BPBD Klaten. Selamat siang juga rekan-rekan Kagama semuanya. Hari ini kita melakukan seminar refleksi tentang gempa Jogja 2006, kurang lebih 20 tahun lebih 3 hari ini. Mungkin masih terpatri kuat di dalam ingatan Bapak Ibu semua, dan saya yakin juga bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini mengalami dan merasakan bagaimana dahsyatnya gempa Jogja. Nah, dan saya yakin juga termasuk saya sendiri tidak tahu bahwa gempa Jogja atau Jogja akan mengalami gempa yang begitu besar. Walaupun sebelum 2006 pernah ada gempa besar di Jogja, 1867, kemudian 1943, jadi 2 tahun sebelum kemerdekaan kita ada gempa besar di Jogja. Tetapi kejadian gempa tersebut tidak pernah kita dengar sebelumnya. Kita tidak pernah mendapatkan informasi tentang bagaimana rawannya Jogja terhadap gempa bumi. Seperti yang tadi disebutkan oleh Bapak Nezar bahwa literasi tentang sejarah bencana itu sangat penting. Sehingga hari ini salah satu tujuan selain kita bagaimana kita merefleksikan apa yang pernah terjadi 20 tahun yang lalu, juga untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa Jogja itu daerah yang tidak akan terkena gempa, tetapi keniscayaan terjadi gempa di Jogja itu sangat besar. Nah, takutnya adalah kalau ini tidak diulang-ulang, maka generasi muda mungkin akan lupa atau tidak tahu bahwa Jogja rentan dengan gempa bumi. Selain itu, kalau kita tadi juga mendengarkan bagaimana bahwa di Indonesia kita pernah dapat gempa yang cukup besar 2004 di Aceh, kemudian 2006, sehingga masyarakat sangat dihantui dengan adanya bencana susulan, tsunami setelah gempa bumi. Dan pada saat itu juga kebetulan Merapi juga sedang erupsi aktif. Sehingga yang terjadi adalah masyarakat di selatan ketakutan akan gempa, pergi ke utara, masyarakat Jogja yang di utara takut karena waktu itu juga ada gemuruh dari Merapi, ada erupsi besar dari Merapi sehingga masyarakat di utara bergerak ke selatan sehingga kemudian bertemu di tengah-tengah. Nah, oleh karena itu kita memang perlu memahami bagaimana bencana itu sebagaimana disarankan oleh PBB dalam Sendai Framework, bahwa yang pertama adalah bagaimana kita memahami risiko bencana. Dan untuk memahami risiko bencana salah satunya adalah bagaimana kita memahami sumber bahaya tersebut. Nah, bencana akan terjadi ketika bahaya itu terjadi bertemu dengan kerentanan.
Jadi kesiapsiagaan kita kalau kurang, maka bahaya yang merupakan peristiwa alam yang akan terjadi yang tidak bisa kita hentikan, ya, itu akan bukan menghasilkan, akan sangat berdampak kepada masyarakat ini. Nah, sehingga di dalam acara ini kami membuat senario bahwa kita akan belajar dari 4 narasumber. Yang pertama, walaupun di sini disebutkan nanti sebagai pembicara pertama adalah Profesor Dwi Korita, kemudian ada Dr. Gayatri, kemudian Pak Mujahid dan juga Dr. Rahmawati. Namun nanti di dalam urutan presentasi akan ada sedikit modifikasi, di mana yang pertama adalah bagaimana kita belajar dari tentang sumber bahaya itu, sehingga nanti kita akan mendengarkan bagaimana bahaya gempa, sumber bahaya gempa tersebut. Dan saat ini sering kita mendengar ada megatrust sehingga semua orang akan sudah terbayang ketakutannya, sehingga nanti kita harapkan kita juga akan belajar tentang megatrust itu. Kemudian untuk menjembatani dari ilmu geologi ke geoscience ke aksi di lapangan, aksi ke masyarakat, maka nanti akan ada pembicara kedua, Profesor Dwi Korita Karnawati, yang memang punya pengalaman di dalam sebagai kepala BMKG. Kemudian juga kita mengundang Bapak Mujahid, ya, dan Ibu Rahmawati yang action ke masyarakat setempat. Oke, itu adalah rangkaian acara kita hari ini, sehingga harapannya kita akan belajar banyak tentang bahaya gempa dan bagaimana kita mengatasinya. Tidak berlama-lama lagi, saya ingin memperkenalkan dan juga mengundang kepada narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Untuk itu saya mengundang Prof. Dwi Korita Karnawati untuk di stage. Saya kira hampir semua kita di sini sudah kenal Prof. Dwi Korita Karnawati. Beliau rektor senior dari UGM, kemudian juga sebagai kepala BMKG. Saya kira semua orang hampir tahu, hampir setiap hari muncul di televisi. Sehingga mungkin perkenalnya sangat singkat ya, Bu Rita. Jadi Prof. Dwi Korita biasanya kita mengaturi beliau Bu Rita seperti itu. Yeah. Kemudian untuk pembicara selanjutnya, saya mengundang Bu Gayatri, Dr. Gayatri Indah Marliani dari Departemen Teknik Geologi. Dr. Gayatri ini spesialis di geologi gempa bumi, dan salah satu anggota di Pusat Gempa Nasional, Pusgen. Jadi mempunyai pengalaman yang panjang untuk bagaimana memetakan sesar aktif, sehingga kita bisa belajar banyak dari Bu Gayatri nantinya. Kemudian pembicara ketiga, Bapak Mujahid Amrudin. Beliau adalah Kalak nih Pak, Kepala Pelaksana BPBD Bantul. Saya kira beliau yang sehari-hari akan punya pengalaman bagaimana berhadapan dengan komunitas. Monggo Pak Mujahid. Kemudian Dr. Rahmawati Hussein. Saya kira ini juga tokoh yang sangat sering muncul di media. Biasanya kita panggil Bu Amah, Bu Amah. Monggo katuran Bu Amah. Bu Amah ini salah satu alumni juga, anggota Kagama juga,
yang sudah malang melintang di dunia kebencanaan. Di IAB juga aktif, di BPBD, BNPB juga sangat aktif sekali. Saya kira kita sangat beruntung hari ini karena kita mempunyai narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, sehingga kita akan banyak belajar. Untuk urutan nanti saya mohon pertama dari Bu Gayatri, kemudian Bu Rita, Pak Mujahid, dan terakhir tapi tidak kalah pentingnya adalah Bu Amah. Untuk itu mohon slide untuk tayangan Bu Gayatri, apakah sudah bisa ditayangkan, Mas Media? Monggo Bu Gayatri untuk stage sambil menunggu. Monggo mau di sini. Saya coba ini nggak tahu, saya nggak tahu cara memakainya.